Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil ghaniyil karim, al-azizil hakim, alladhi addabana bis-siyam linakuna fi sufufil muttaqin, walladhi a'anana ala ada'il fara'idi wan nawafil lina'tiyallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-barrur rahim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kumandang suara takbir yang sambung menyambung semalam suntuk adalah merupakan panjatan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat petunjuk dan pertolongannya kita mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Semoga puasa kita makbul adanya, dan semoga kita dapat menjadi manusia takwa yang merupakan akraman nas indallah. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Tidak lupa kita haturkan syukur yang tulus kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kita dari ganasnya wabah COVID-19 Delta yang telah merenggut nyawa ribuan saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memanggil virus corona untuk kembali ke pangkuannya untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, cukup lama pandemi corona bersarang di negeri kita tercinta ini. Maka wajarlah kalau pandemi corona ini menorehkan luka ekonomi di tubuh Ibu Pertiwi. Di antara gejalanya adalah adanya orang-orang yang mengalami stres berat lantaran himpitan ekonomi pandemi. Adanya orang-orang yang merampok di siang bolong, gantung diri di rumah kontrakan. Bahkan yang paling tragis, ada emak-emak yang tega membunuh anak kandungnya sendiri lantaran dihantui oleh bayangan-bayangan gelap terhadap masa depan anaknya yang tercinta. Subhanallah. Hadirin,
Boleh saja pandemi corona menyisakan krisis ekonomi yang berat, tapi kita tidak boleh berputus asa. Karena putus asa itu adalah dosa. Boleh saja pandemi mewariskan kesedihan yang mendalam lantaran banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran diserang oleh virus corona. Tapi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menggerutu, dan kita tidak boleh menyalahkan situasi. Sebab keluhan dan gerutuhan bisa menjadi tanda kita tidak rela menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak rela menerima takdir adalah tanda bukti buruknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, memang sebagai manusia wajar saja kita mengeluh lantaran dampak negatif pandemi. Sebab memang mengeluh itu merupakan naluri bawaan manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Sungguh manusia itu diciptakan bernaluri keluh kesah. Kalau mengalami kesusahan, dia mengeluh. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, dia enggan berbagi. Kecuali orang-orang yang melakukan sholat dengan konsisten. Hanya saja hadirin, keluhan, gerutu, dan putus asa itu mengindikasikan lemahnya iman, absurdnya pola pikir, buruknya mindset, lemahnya jiwa, kecilnya nyali, dan nihilnya daya juang. Sudah barang tentu sikap seperti ini tidak cocok untuk menghadapi kesulitan hidup pasca pandemi dan tidak support untuk membangun Indonesia maju yang berperadaban tinggi. Meskipun demikian, jangan khawatir hadirin, ada kiat dahsyat yang diyakini dapat menghilangkan putus asa, keluh kesah, dan gerutu dalam menghadapi kesulitan pasca pandemi. Bahkan bisa menjadi roh atau spirit atau semangat dalam membangun peradaban kemanusiaan yang tinggi dan luhur. Kiat dahsyat tersebut adalah yang bernama mindset ukhrawi. Hadirin, dalam taksonomi yang terkait dengan mindset, Rasulullah menyebutkan dua mindset, yaitu mindset duniawi yang bersifat profan dan mindset ukhrawi yang bersifat transenden. Terkait dua mindset ini, Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Rawahu Ibnu Majah. Orang yang mindsetnya duniawi atau yang tujuan akhir dari segala usahanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, Allah akan buyarkan urusannya, Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, dan dia tidak akan mendapatkan harta dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan untuknya. Sedangkan orang yang mindsetnya ukhrawi, Allah akan lancarkan segala urusannya, Allah akan jadikan hatinya selalu merasa kaya, dan Allah akan tundukkan dunia untuknya, sehingga dunia akan datang kepadanya dengan penuh rasa hormat. Hadirin, marilah kita mengenal dua mindset tersebut lebih jauh. Mindset yang pertama adalah mindset duniawi. Yang dimaksud dengan mindset duniawi adalah pola pikir yang materialistis, hedonis, dan egois, atau pola pikir yang mengutamakan kesenangan dunia dan glamor dunia, atau bahasa gaulnya pola pikir yang metal, bengal, dan berandal.
Mindset ini dapat dideteksi dengan menggunakan dua parameter sederhana. Parameter pertama adalah kecenderungan mengejar dunia dengan segala cara. Pengidap mindset duniawi ini yang ada dalam pikirannya adalah dunia, dan dunia. Entah itu dunia yang berupa harta, atau berupa tahta, atau berupa wanita. Sebab menurutnya kebahagiaan itu hanya ada pada kenikmatan dunia. Kalau ada orang yang bilang bahwa ada kebahagiaan tanpa kenikmatan dunia, dia akan jawab, itu nonsen, itu omong kosong, itu mimpi di siang bolong. Oleh sebab itu, pengidap mindset duniawi ini akan melakukan perbuatan apa saja. Yang penting dunia dapat diraih. Menurut pengidap mindset ini, mencuri dan menipu tidaklah tabu. Merampok dan membegal adalah halal. Yang penting bisa mendapatkan dunia dan bisa menikmatinya dengan sepuas hatinya. Hadirin, agaknya gaya seperti ini tidak beda dengan gaya Abdud Dinar yang membabi buta dalam meraih dunia. Abdud Dinar ini diungkap dalam hadis Nabi yang terkenal yang berbunyi, Ta'isa Abdud Dinari wa dirham wal qatifati wal khamisah in uqtiya radhiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Celakalah hamba dinar dan dirham atau hamba uang. Celakalah hamba qatifah dan khamisah atau hamba mode pakaian. Celakalah hamba dunia. Bila diberi dia senang, tapi kalau ditolak dia marah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Abdud Dinar itu bertekuk lutut tanpa syarat kepada uang. Abdud Dinar itu menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada mode pakaian. Singkat kata, Abdud Dinar merelakan hidup dan matinya kepada dunia yang fana atau realita fata morgana. Lebih dari itu, agaknya mindset duniawi ini persis dengan karakter tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat 20-21, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Tidak, tapi mereka itu menggandrungi dunia dan meninggalkan akhirat. Dalam bahasa kasar bisa dikatakan mereka itu gila dunia dan benci akhirat. Atau dalam bahasa gaulnya dibilang, "Hi guys, say yes to dunia and say no to akhirat." Hadirin, sudah bisa dibayangkan kalau mayoritas masyarakat mengidap mindset duniawi ini atau mindset yang menghalalkan segala cara demi memperoleh dunia, maka yang terjadi tidak lain adalah kondisi lost control alias masyarakat tanpa kendali. Kriminal akan merebak di mana-mana dan hukum rimba akan bersih maharajalela dengan segala kepongahannya. Dengan demikian, si lemah akan semakin lunglai tidak berdaya dan si kuat akan semakin garang, jumawa dan berjaya. Akibatnya, keluh kesah dan putus asa akan meledak di mana-mana. Sementara tidak ada di sana kekuatan tangan manusia yang sanggup menjinakkannya. Hadirin, parameter kedua dari mindset duniawi adalah pola pikir hanya percaya kepada yang bersifat materi atau fisik. Pola pikir ini menolak keras-keras hal-hal yang bersifat non-fisik atau immateri atau abstrak. Penganut pola pikir ini menganggap hal-hal yang non-fisik atau yang abstrak itu tidak ada atau tidak eksis. Jangan harap pengikut pola pikir ini akan percaya dengan siksa kubur, alam mahsyar, perhitungan amal, atau surga dan neraka. Penganut pola pikir ini yakin bahwa setelah manusia mati, maka habislah segala urusannya dan tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada pengadilan Tuhan. Di antara ungkapan mereka yang diabadikan dalam Al-Quran adalah Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman ainna lamab'usun. Apakah kalau kita sudah mati berkalang tanah, hancur menjadi debu dan tinggal tulang belulang, kita akan dibangkitkan? Surat Al-Mu'minun ayat 82. Hadirin, pola pikir ini mendorong penganutnya untuk melakukan perbuatan sesukanya. Mau jungkir balik, mau menyikut, mau menyikat, mau menendang, tak peduli. Karena tidak ada yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Mau melecehkan, mau memperkosa, mau membunuh, tidak ada urusan karena tidak ada hari kebangkitan atau hari pembalasan.
yang dicari dan didambakan oleh pengidap mindset ini hanyalah materi yang melimpah, keuntungan bisnis mega proyek, dan sukses besar dalam meniti karir. Kalau ternyata yang dialami adalah kerugian dan hutang yang menumpuk, penganut mindset ini lantas larut dalam kesedihan dan hanyut dalam putus asa. Kalau ternyata yang diperoleh adalah kegagalan, keterpurukan, dan kekalahan, penganut prinsip ini lantas dirundung kecewa, dilanda duka dan putus asa, dan akhirnya potong kompas bunuh diri. Hadirin, terlihat jelas agaknya bahwa mindset duniawi ini membawa kepada absurditas tindakan, penderitaan yang memilukan, dan kesengsaraan yang mendalam. Dan last but not least, mindset duniawi ini membawa kepada kerutuan, omelan, dan keluh kesah yang berkepanjangan. Kalau begitu adanya, maka sudah barang tentu mindset ini tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi pasca pandemi dan tidak support untuk membangun Indonesia maju yang berperadaban tinggi. Hadirin, sedangkan mindset yang kedua adalah mindset ukhrawi. Yang dimaksud dengan mindset ukhrawi adalah pola pikir yang berorientasi kepada kehidupan akhirat, mulai dari kehidupan di hari kiamat, hari pembalasan, yaumul hisab, hingga berujung dengan kehidupan surga dan neraka yang kekal dan abadi. Mindset ukhrawi ini dapat kita deteksi paling tidak dengan 3 parameter. Parameter pertama adalah pola pikir Allah Maha Kuasa atau Allahu ala kulli syai'in qadir. Penganut pola pikir ini meyakini bahwa Allah adalah pencipta umat manusia dan pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, pasti Allah paling tahu tentang seluk-beluk manusia dan alam, dan paling tahu solusi terbaik bagi segala problem manusia dan alam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau kita dapati penganut pola pikir ini terlihat tegar dan tenang, tidak pernah takut atau khawatir menghadapi kesulitan apapun, sebab dia yakin bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan siapa saja yang akan membahayakan dirinya. Jangan bingung kalau melihat penganut pola ini tidak pernah berkeluh kesah atau putus asa atau menggerutu, sebab Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tuhannya Allah SWT bisa mengabulkan apa saja yang diminta, baik langsung maupun dengan tenggang masa. Dia yakin bahwa masalah apapun tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu, tinggal berfirman kun fayakun. Seperti firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, tinggal berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah. Lebih dari itu, kalau Tuhan ingin sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Firman Allah, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Kalau Allah ingin memberi rahmat kepada seseorang, tidak ada yang bisa menahan. Dan sebaliknya, kalau Allah ingin menahan, tidak ada yang bisa memberikan. Hadirin, parameter yang kedua dari mindset ukhrawi adalah pola pikir Tuhan sangat sayang kepada hambanya, atau Allah itu arhamur rahimin. Penganut pola ini meyakini bahwa Tuhan hanya akan memberikan yang terbaik kepada hambanya, karena secara logika tidak mungkin zat yang sangat menyayangi memberikan yang buruk atau berbahaya kepada yang disayangi. Pola pikir penganut ini membuat penganutnya tidak pernah suudzon kepada Allah, hatta ketika dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Penganut pola pikir ini akan menerima hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan dengan senang hati, sebab dia yakin bahwa hal yang kurang menyenangkan ini nantinya akan membuahkan kebaikan bagi dirinya. Sikap seperti ini dinamakan ar-ridha bil qada, yang merupakan akhlak paling tinggi. Penganut pola pikir ini selalu dalam kondisi aman dan tenang kendati diguncang musibah dan ujian. Penganut pola pikir ini selalu dalam kondisi psikologis yang enak dan nyaman kendati dihempas kekerasan dan kezaliman. Putus asa dan pesimis tak berani mendekat penganut pola pikir ini. Keluhan dan gerutu tidak ada tempat di relung hatinya. Sudah barang tentu rasa aman, rasa tenang, dan rasa nyaman adalah sumber pemikiran yang jernih dan pemicu gagasan yang brilian. Dan perlu diketahui bahwa pemikiran yang jernih dan gagasan yang brilian adalah cikal bakal kemajuan dan peradaban yang tinggi. Hadirin,
Parameter ketiga dari mindset ukhrawi adalah pola pikir ada pertanggungjawaban atas perbuatan manusia atau mas'uliyatul insan. Artinya, ada balasan yang setimpal bagi semua perbuatan manusia dan ada keadilan yang hakiki tanpa kecurangan dan tanpa kezaliman. Pola pikir ini membuat penganutnya berlaku jujur, tak berani berbohong. Lebih suka melayani orang lain ketimbang melayani dirinya sendiri. Selalu menjaga lisan dan tangan agar tidak terjebak dalam perilaku kezaliman, baik kepada sesama maupun kepada binatang sekalipun. Pengikut prinsip ini ingat kisah seorang wanita dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terus-menerus dicakar-cakar oleh seekor kucing, kendati tubuhnya sudah hancur dan bersimbah darah. Malaikat Jibril pemandu perjalanan Isra Mi'raj menjelaskan ketika Rasul menanyakan hal itu bahwa itu adalah wanita yang ketika di dunia mengikat seekor kucing dan tidak memberinya makan sampai mati kelaparan. Hadirin, kalau pola pikir ini dianut oleh masyarakat kita, dijadikan pedoman oleh bangsa kita, diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka takkan ada berita hoax atau ujaran kebencian, tak akan ada korupsi, tak akan ada manipulasi, dan tak akan ada dominasi oligarki. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab akan bisa terrealisasi di bumi pertiwi, bukan hanya semboyan kosong atau basa-basi. Dan last but not least, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dapat terwujud nyata dalam realita, bukan hanya ada dalam angan-angan dan khayalan belaka. Hadirin, dengan membandingkan antara mindset duniawi dan mindset ukhrawi, terlihat jelas bahwa mindset duniawi tidak cocok untuk menjadi mindset kita dalam menghadapi kondisi pasca pandemi dan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, lantaran adanya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan seperti maraknya kriminalitas dan berlakunya hukum rimba yang membuat masyarakat menjadi lost control atau ambiar. Agaknya mindset ukhrawi lah yang lebih cocok untuk menjadi mindset kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pasca pandemi dan lebih support untuk membangun Indonesia maju dengan peradaban yang tinggi. Sebab mindset ukhrawi dapat menimbulkan ketabahan jiwa, ketenangan hati, kenyamanan psikologis, dan kebeningan fikir yang menjadi sumber kedamaian, kestabilan, kreativitas, kerja keras, dan usaha maksimal dalam membangun peradaban dan mewujudkan kesejahteraan. Hadirin, ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh sungguh memperkuat mindset ukhrawi yang ada pada diri kita. Dengan puasa kita menjadi lebih menjiwai pola pikir Allahu ala kulli syai'in qadir yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dengan puasa kita jadi lebih menghayati pola pikir Allah Arhamar Rahimin yang telah memberi kita kekuatan untuk menjalankan puasa sebulan penuh. Dengan puasa kita jadi menghayati tanggung jawab terhadap perbuatan kita atau mas'uliyatul insan, lantaran kita mengharapkan itqun minan nar atau kebebasan dari api neraka. Maka dari itu tidak ada pilihan lain, kita mesti merawat baik-baik dan memperkuat mindset ukhrawi ini. Kita mesti pandai dan lihai dalam memanfaatkan mindset ukhrawi ini untuk mengatasi tantangan-tantangan pasca pandemi dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa ini. Kita mesti terampil mengolah dan meramu kondisi yang kita hadapi dengan mindset ukhrawi yang ada di dalam diri untuk membangun Indonesia maju dengan peradaban yang tinggi dan untuk meninggikan agama ilahi Rabbi di muka bumi ini. Akhirnya, mari kita menghadapkan wajah kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil untuk memanjatkan doa kehadiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang lulus dalam sekolah Ramadan dan menyandang gelar Al-Muttaqin. Ya Allah, pendidik kami, jadikanlah mindset ukhrawi yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam diri seluruh bangsa kami, berfungsi efektif dalam mewujudkan ketentraman, kemakmuran, dan peradaban yang tinggi di negeri kami. Ya Allah, pelindung kami,
Tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan dan serangan di berbagai penjuru dunia, termasuk di Palestina, Syria, Irak dan Burma. Tolonglah mereka agar mereka terlepas dari penderitaan dan dapat menyembah-Mu dengan sebaik-baiknya. Amin ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.